Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembahasan menyusun karya ilmiah sesuai bidang ilmu. Ada 6 topik yang akan dicoba dibahas dalam pembahasan menyusun karya ilmiah sesuai bidang ilmu. Topik yang pertama yaitu hakikat karya ilmiah, kemudian jenis-jenis karya ilmiah, unsur-unsur karya ilmiah, sistematika penulisan karya ilmiah, kemudian penyusunan karya ilmiah secara utuh sesuai bidang keilmuan, kemudian perevisian karya ilmiah sesuai bidang ilmu. Nah, dari 6 topik tersebut kita bahas 2 topik dulu, jadi per pertemuan kita ambil 2 topik supaya tidak terlalu menumpuk di satu pertemuan. Nah, di pertemuan ke-11 kita coba bahas topik hakikat karya ilmiah dan jenis-jenis karya ilmiah. Ada 2 topik yang mau kita coba tuntaskan per satu pertemuan. Hakikat karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur, dengan menggunakan bahasa baku, serta didukung oleh fakta, teori, dan/atau bukti-bukti empirik. Hakikat karya ilmiah tidak bisa dilepaskan dari hakikat berpikir ilmiah dan penelitian ilmiah. Berpikir ilmiah adalah suatu proses berpikir yang menggabungkan berpikir deduktif dan berpikir induktif. Hipotesis diturunkan dari teori, kemudian diuji melalui verifikasi data secara empiris. Proses atau cara berpikir seperti itu disebut juga metode logiko-hipotetiko-verifikatif. Berpikir ilmiah pada garis besarnya terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, merumuskan masalah, kemudian mengajukan hipotesis, verifikasi data atau mengumpulkan dan menganalisis data, kemudian menarik kesimpulan. Sebuah karya tulis baru dapat digolongkan sebagai sebuah karya ilmiah jika telah memenuhi persyaratan, baik dari segi isi, pengerjaan, maupun sosoknya atau bentuknya. Karya ilmiah dari segi isi hendaknya mengandung kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang tidak hanya berdasar pada rasio, tetapi juga dapat dibuktikan secara empiris. Karya ilmiah dari segi pengerjaannya hendaknya disusun berdasarkan metode ilmiah. Karya ilmiah dari segi sosoknya atau segi bentuknya hendaknya disusun sesuai dengan sistematika karya ilmiah yang ada. Sebab itulah dikenal dengan adanya beberapa jenis karya ilmiah, seperti adanya laporan hasil penelitian, artikel, baik artikel kajian pustaka maupun artikel rangkuman hasil penelitian, dan makalah. Selanjutnya, prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah ada 3 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu objektif, kemudian memiliki prosedur, dan rasional. Objektif di sini artinya setiap pernyataan ilmiah dalam karyanya harus didasarkan kepada data dan fakta. Kegiatan ini disebut studi empiris. Objektif dan empiris merupakan 2 hal yang saling bertautan. Prosedur atau penyimpulan penemuannya melalui penalaran induktif dan deduktif. Rasional dalam pembahasan data, artinya seorang penulis karya ilmiah dalam menganalisis data harus menggunakan pengalaman dan pikiran secara logis. Berikutnya kita coba beralih kepada ciri-ciri karya ilmiah. Ciri yang pertama yaitu logis, artinya segala keterangan yang disajikan dapat diterima oleh akal. Kemudian ciri yang kedua, sistematis. Di sini maksudnya segala yang dikemukakan disusun dalam urutan yang memperlihatkan adanya kesinambungan. Kemudian objektif. Objektif artinya segala keterangan yang dikemukakan menurut apa adanya. Kemudian lengkap artinya segi-segi masalah yang diungkapkan itu dikupas selengkap-lengkapnya.
Ciri yang selanjutnya yaitu lugas, artinya pembicaraan langsung kepada hal pokok. Kemudian cermat, maksudnya berusaha menghindarkan diri dari kesalahan-kesalahan seberapapun kecilnya. Ciri yang selanjutnya yaitu jelas. Segala keterangan yang dikemukakan dapat mengungkapkan maksud secara jernih. Kemudian kebenarannya dapat diuji secara empiris. Lalu terbuka, yakni konsep atau pandangan keilmuan dapat berubah seandainya muncul pendapat baru. Kemudian ciri yang berikutnya berlaku umum, yaitu simpulan-simpulannya berlaku bagi semua populasi yang ada dalam karya ilmiah tersebut. Ciri selanjutnya penyajian menggunakan ragam bahasa ilmiah dan bahasa tulis yang lazim. Kemudian dibahas secara tuntas, artinya segala masalah dikupas secara mendalam dan selengkap-lengkapnya. Jenis karya ilmiah. Karya ilmiah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, laporan penelitian meliputi skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian artikel dan makalah. Nah, pada pembahasan kali ini kita hanya mencoba membahas jenis karya ilmiah yang kedua dan yang ketiga, yaitu artikel dan makalah. Karena jenis karya ilmiah yang pertama secara khusus akan diterima mahasiswa melalui mata kuliah metodologi penelitian. Artikel yaitu sebuah tulisan yang isinya berisi fakta berikut masalah-masalah yang saling berkaitan, diikuti dengan pendirian subjektif, yang disertai argumentasi berdasarkan teori keilmuan dan data-data empiris yang mendukung pendirian itu. Artikel ditinjau dari segi teknik penulisan dan media yang akan dituju dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu artikel ilmiah dan artikel populer. Artikel ilmiah biasanya dikirim ke majalah ilmiah atau jurnal, sedangkan artikel populer biasanya dikirim ke media cetak seperti koran. Artikel ilmiah dapat dibedakan menjadi artikel ilmiah yang berupa rangkuman hasil penelitian dan artikel ilmiah yang berupa kajian pustaka. Selanjutnya, makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Makalah disajikan dalam sebuah forum yang berupa seminar dan dengan kaitannya dengan perkuliahan. Makalah ditulis untuk memenuhi tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen atau ditulis atas inisiatif sendiri untuk disajikan dalam forum ilmiah. Ciri-ciri makalah yang pertama yaitu logis, maksudnya keterangan, uraian, pandangan dan pendapat dapat dikaji, dibuktikan, dan diterima secara rasio atau akal. Kemudian objektif, artinya hal-hal yang dikemukakan disertai dengan keterangan dan penjelasan apa adanya. Kemudian sistematis, artinya sesuatu yang disampaikan disusun secara runtut dan berkesinambungan. Jelas, artinya keterangan, pendapat, dan pandangan di dalam makalah tersebut jelas dan tidak membingungkan. Kemudian kebenarannya dapat diuji, artinya pernyataan, pandangan, serta keterangan yang dipaparkannya dapat diuji berdasarkan pernyataan yang sesungguhnya. Misalnya ini ketika kita mengutip pendapat ahli yang dicantumkan di dalam catatan kaki atau kutipan. Makalah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu makalah biasa dan makalah posisi. Makalah biasa dibuat penulis makalah atau mahasiswa untuk menunjukkan pemahamannya terhadap permasalahan yang dibahas. Penulis diperkenankan dalam makalah ini mengemukakan berbagai pandangan yang ada tentang masalah yang dikaji.
Kemudian makalah posisi dibuat penulis makalah untuk menunjukkan posisi teoritisnya dalam suatu kajian. Untuk makalah jenis ini, penulis makalah tidak saja diminta untuk menunjukkan penguasaan tertentu, tetapi juga dipersyaratkan untuk menunjukkan di pihak mana ia berdiri dari teori yang telah dikemukakan. Selanjutnya, untuk membuat makalah posisi, mahasiswa harus membaca beberapa sumber, dan dari sumber-sumber tersebut mungkin saja mahasiswa memihak salah satu yang ada, tetapi mungkin juga dia membuat sintesis dari pendapat yang ada. Jadi, kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi merupakan kemampuan yang mutlak dikuasai mahasiswa. Dengan kemampuan tersebut, makalah posisi dapat dihasilkan. Makalah mahasiswa menunjukkan bahwa makalah mahasiswa dibuat sebagai syarat kelulusan dalam mata kuliah tertentu pada akhir semester. Makalah mahasiswa itu harus bersumber pada buku-buku atau kajian pustaka yang diwajibkan oleh pembimbing. Makalah mahasiswa termasuk golongan karya ilmiah karena bercirikan empiris, sistematis, logis, objektif, rasional, dan komunikatif. Demikian pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita sambung kembali pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, dan jika ada pertanyaan kita lanjutkan diskusi di grup WhatsApp mata kuliah kita masing-masing. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.